Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk semakin setia kepada Allah yang hidup. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusan, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang bendahara yang licik, bendahara yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan. Ketika kita berbicara tentang seorang bendahara, ia selalu berurusan dengan uang. Uang adalah harta dunia yang dikejar-kejar, yang dicari oleh semua orang. Sebab dengan uang segala sesuatu bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi ingat, uang adalah sarana yang diberikan Allah bagi manusia. Dan sarana ini harus membuat manusia hidup dalam kesatuan dengan Allah dan dalam keharmonisan dengan sesama. Uang tidak boleh menjadikan manusia menjadi serakah, tetapi harus menjadikan manusia menjadi kaya di dalam roh kepada Allah dan kaya dalam pengabdian kepada sesama. Mendengar perumpamaan hari ini, bagaimana bendahara itu begitu fokus. Dia mengandalkan hartanya sebagai kebahagiaan dan sukacita. Ia mengandalkan uangnya sebagai satu kenikmatan. Tetapi Tuhan sesungguhnya menuntut bendahara itu pertanggungjawaban, kejujurannya, ya, kesetiaannya dan ketaatannya. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi, ya, bab 3 ayat 20, ia mengatakan bahwa kewargaan kita adalah surga. Sehingga dari situ Tuhan menantikan kita. Ya. Tuhan menantikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jikalau kewargaan kita adalah surga, maka seluruh pikiran kita, hidup kita, tindakan kita harus terarah kepada hal-hal yang bersifat surgawi. Sebab hal-hal yang bersifat dunia adalah hal-hal yang akan membawakan kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu, pada hari ini Yesus mengingatkan kita, kita harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Kita harus siap untuk bertanggung jawab atas setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita.
Menjadi seorang pelayan Tuhan berarti siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk kita semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, dan kita juga harus menyadari bahwa sarana yang kita miliki, harta yang kita miliki harus menjadi sarana supaya kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan bersama di dalam cinta dan pelayanan. Dan semoga pelayanan dan panggilan kita semua dalam hidup kita dengan pekerjaan apapun, dalam panggilan apapun, kita selalu bertanggung jawab dan mewujudkan panggilan kita, pelayanan kita, pengabdian kita sampai tuntas dengan kesetiaan, tanggung jawab, dan tentu dengan semangat, semangat roh di dalam. Semoga Tuhan hari ini menguduskan hidup kita, pelayanan kita, panggilan kita dengan berkatnya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.